Bagaimana kombinasi antara pasaran wage dengan pasaran kliwon? Yuk kita bahas. Ada pertanyaan menarik dari saudara kami, Nabila Amelia 843. Begini pertanyaannya, Rabu Wage dengan Minggu Kliwon apa bisa menikah? Tolong sarannya. Wah, kami di sini hanya membantu untuk menganalisiskan pola antar weton antar hari, karena setiap kelahiran yang menjadi kombinasi dari hari dan pasaran itu memiliki energi. Karena memiliki energi tertentu itu, maka setiap hari dan pasaran itu memiliki karakter tersendiri. Dan ketika karakter itu berkombinasi, maka akan memunculkan potensi positif maupun potensi negatif. Perlu kamu ketahui bahwa setiap kombinasi antar weton itu memiliki dua potensi itu, bahwa setiap pasangan itu pasti memiliki potensi positif maupun potensi negatif. Yang harus kita lakukan adalah lebih mengenali diri, lebih mengenali pasangan, dan kita mencoba untuk mengetahui apa yang menjadi potensi positif maupun negatif, dan kita mencoba untuk mengoptimalkan potensi positifnya dan meminimalisir potensi negatifnya. Karena dengan mengenali kita akan lebih mudah dalam menyelaraskan. Rabu Wage dengan Minggu Kliwon, dan di sini tidak dijelaskan mana pria dan mana wanitanya. Nanti kalau bertanya ketika ada pria dan wanitanya itu lebih enak polanya bagaimana. Rabu itu berelemen api besar, karena itu Rabu itu mengendalikan Minggu ataupun memimpin Minggu, karena Minggu itu logam. Bagaimana karakter Minggu Kliwon dan Rabu Wage itu bisa kamu lihat, kamu tonton di video kami sebelum-sebelumnya. Karena kami sudah menjelaskan terkait dengan karakter dasar, kemudian potensi-potensi dari ke-35 weton. Dan di sini kita tidak kami jelaskan bagaimana karakter, sifat, dan psikologis dari weton ini, karena kami hanya menjelaskan bagaimana pola interaksi antar dua weton ini. Sedangkan pasaran wage yang berelemen air itu dikendalikan, dipimpin oleh pasaran kliwon yang berelemen tanah. Air dikalahkan oleh tanah. Jadi secara pola itu kamu dan pasanganmu itu ada pola saling mengalahkan, saling memimpin, saling mengendalikan. Hal ini jika kalian berdua memiliki pengenalan diri sekaligus pengendalian diri yang baik, maka akan sangat luar biasa. Sebab kamu dan pasanganmu ketika dipertemukan itu memunculkan potensi kemakmuran yang sangat besar. Kami ulangi bahwa kamu dan pasanganmu ketika dipertemukan, ketika berkombinasi, ketika kamu bekerja sama, kamu menikah, maka potensinya energi kemakmurannya berlipat ganda. Tapi ketika kamu tidak belajar untuk mengenali diri dan mengendalikan diri, begitu juga dengan pasanganmu, maka kamu berdua bisa saling untuk ingin mengalahkan. Dan di situ tidak baik. Pertama, jika kamu perempuan, maka sadari bahwa kamu adalah makmum, dan ada SOP-nya bagaimana seorang makmum itu ketika memberikan misalkan ide, koreksi, interupsi, dan seterusnya terhadap imamnya. Begitu juga dengan imam, ada SOP-nya sebagai imam, karena imam pun juga kadang-kadang pasti ada kesalahan, ada lupanya, maka tugasnya makmum untuk mengingatkan. Nah, keduanya harus mempelajari bagaimana SOP masing-masing, agar ketika yang satu itu misalkan terjadi kekeliruan, maka yang satunya bisa mengingatkan. Potensi positifnya seperti itu, potensi negatifnya bisa saling mengalahkan, maka potensi konfliknya di situ akan muncul. Kuncinya ada pada pengendalian diri. Dan pengendalian diri tidak akan mungkin bisa dilakukan sebelum kamu dapat mengenali dirimu sendiri. Aku itu sebagai manusia, karakterku itu bagaimana tuh? Ketika kamu bisa mengenali dirimu bahwa misalkan Rabu itu biasa digambarkan dengan geraknya, sifatnya kuda. Ketika punya motivasi itu bisa mengerjakan sesuatu itu tanpa henti, terus-menerus berlari. Tapi kalau tidak punya motivasi ataupun tidak punya target itu berjalannya santai, hidupnya santai, sifatnya itu santai, tenang. Sedangkan untuk minggu ini sifatnya biasa digambarkan dengan sifat dari hewan kera. Mereka sangat atraktif, ingin ngulik ini itu, dan seterusnya. Maka
Ini sifat dasar kalian. Dan kenali lebih dalam bagaimana cara untuk memperlakukan pasanganmu dan bagaimana cara untuk memperlakukan dirimu sendiri. Pola interaksinya seperti itu. Dan kami ingatkan lagi bahwa kamu adalah jiwa merdeka yang diberikan akal untuk berpikir, diberikan hati untuk merasa, diberikan nafas untuk berkeinginan, berhasrat, dan diberikan tubuh fisik untuk hidup di bumi dan menjadi khalifah di bumi. Maka gunakan alat-alatmu itu dengan baik dan mari kita terus belajar untuk terus beramal soleh, berbuat baik. Seperti itu, terima kasih sudah bertanya. Atmanamaste.